Selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan channel saya Obat Alami 20M ya. Untuk kali ini saya akan sharing ya. Saya akan sharing karena ini pengalaman saya. Jadi saya nggak ada background psikiater atau psikologi, nggak ada background pendidikan seperti itu. Jadi ini cuma sharing aja ya, sharing pengalaman. Sharing pengalaman ada kaitannya dengan kemarin yaitu monster mental. Jadi bagaimana cara mengatasi monster mental, dan monster mental ini sudah membuat orang yang mengalaminya itu menjadi seorang masokis. Jadi suka kekerasan, dan ini dialami oleh perempuan. Jadi perempuan ini kan nggak sengaja kenal sama saya, deket, terus karena deket dia bercanda, "Om, mau nggak digigit?" itu kan. Akhirnya dia gigit saya, kenceng banget, dan gigitnya tidak di suatu tempat, banyak tempat, di lengan, di dada, di leher, di tangan. Habis gigit, setelah gigit ya, saya kan lihat ini anak kayaknya ada sesuatu gitu kan. Terus saya telusuri, akhirnya dia ngaku. Dia itu setelah sering melihat ibunya dianiaya sama bapaknya, dan bapaknya ini juga suka selingkuh ya, menyelingkuhi ibunya. Sampai dia itu pernah buntutin bapaknya malam-malam, jam 2 malam, ke tempat selingkuhannya dia buntutin. Sampai masuk kamar, dia terus pulang. Karena sering lihat kelakuan bapaknya seperti itu, akhirnya dia itu nggak suka sama laki-laki. Tapi nggak suka cuman jiwanya aja, nggak suka karena jiwanya sudah dirasuki sama monster mental. Jadi sebenarnya dia wajar, di permukaannya dia wajar, laki-laki yang suka perempuan yang suka laki-laki. Tapi setelah saling suka begitu ya, laki-lakinya ini disiksa sama dia. Untuk pertamanya saya cuma digigit, tapi untuk selanjutnya aku bisa dipukul, ditendang, ditampar, ditendang, sempat aku ditendang hulu hatiku sampai aku itu geletak, nggak bisa apa-apa. Tapi itu setelah dia melakukan penyiksaan, dia menyerahkan jiwa raganya lah istilahnya, mau diapa-apain. Dan dia nangis karena dia tersiksa, dia kepingin sembuh sebenarnya. Cuman dia selama ini nggak ketemu sama laki-laki yang bisa dibuat curhat untuk sembuh. Jadi dia pacaran sama laki-laki, terus dia siksa laki-lakinya ya, laki-lakinya otomatis kabur. Kalau saya enggak, saya telusuri kenapa bisa seperti itu. Ya mungkin ya karena dia begitu ingin untuk sembuh, makanya dia pertemukan saya dengan dia. Jadi saya telusuri, akhirnya dia ngaku semua. Ya seperti itu tadi yang saya ceritakan, bahwa dia sering lihat ibunya disiksa bapaknya tukang selingkuh begitu. Akhirnya kejadian-kejadian seperti itu diingat terus di pikirannya dia, akhirnya jadi monster mental. Kalau dia senang laki-laki, laki-lakinya itu harus mau disiksa sama dia. Setelah disiksa laki-lakinya dikasih apa aja mau dia. Minta apa aja laki-lakinya dia ngasih. Gitu. Jadi setelah saya kan
niatnya untuk nyembuhin dia juga ya, dengan cara yang saya bisa lah, yang saya tahu. Akhirnya saya kasih cara begini. Sebelum tidur, ingat-ingat 5 hal yang bikin kamu bahagia hari itu apa. Ingat-ingat, dicari, ingat-ingat. Bisa jadi karena bantu orang tuanya, bisa jadi karena bantu tetangganya, atau ngasih sesuatu ke anak kecil. Pokoknya apa aja lah yang bikin dia itu bahagia, inget-inget sampai 5 hal. Setelah ingat 5 hal itu, berdoalah sama Allah lah, karena kepercayaan kita Islam ya, agama Islam ya. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh baik kepada aku hari ini. Begitu banyak nikmat yang aku terima hari ini. Saya mau istirahat. Amin. Saya mau istirahat. Semoga Allah menjaga aku. Amin. Itu. Jadi selama dia melakukan itu, dia masih hubungan terus pada aku sih. Dia masih itu, kalau ketemu mesti dia harus nyiksa aku. Paling sedikit harus digigit. Dia 3 hari nggak ketemu aku aja dia kelimpungan, karena nggak ada tempat yang untuk digigit. Gitu. Akhirnya saya telatenin gitu. Kalau misalkan 1 hari itu takut nggak ada yang bisa bikin kamu bahagia, carilah sesuatu aktivitas yang bisa bikin kamu bahagia. Nanti jadi kalau mau bobo, mau tidur, itu bisa diinget-inget lagi gitu. Jadi seperti itu. Cuman langkah sederhana itu obat alami sederhana, obat alami yang sangat sederhana, tapi harus disiplin dilakukan. Karena monster mental kan pada dasarnya adalah pikiran negatif yang lama dipelihara di pikiran, di otak kita, akhirnya itu menjelma menjadi monster mental yang membuat kita itu menjadi seseorang yang punya kepribadian ganda. Akhirnya saya telatenin 3 minggu, udah bilang sudah ada perubahan ya, aku udah lumayan tenang ya. Sebulan ada perubahan banyak, 2 bulan banyak sekali perubahannya, dan 3 bulan dia lepas dari itu. Ya karena keluarganya nggak ada yang tahu, umur saya sama dia jauh banget. Akhirnya sama keluarganya dia diungsikan lah, karena mungkin dikiranya saya itu om-om yang suka ABG atau gimana. Tapi keluarganya nggak ada yang tahu, saudaranya nggak ada yang tahu sama sekali bahwa anak itu punya kelainan. Nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi cuman saya yang tahu. Tapi alhamdulillah, kabar terakhir aku dengar dia udah nikah, udah punya anak gitu. Itulah jadi kemauan dia untuk sembuh banyak banget. Akhirnya ketemu saya punya cara sederhana, akhirnya sembuh. Alhamdulillah lah. Jadi ini cuman sharing aja ya, sharing pengalaman karena saya nggak punya background psikologi atau psikiater. Ini pengalaman saya. Terima kasih atas atensinya ya, terima kasih. Silakan di like, comment, dan share ya kalau berkenan. Terima kasih, selamat pagi.